Geger, perseteruan panas antara Denny Sumargo dengan praktisi hukum kenamaan tanah air sekaligus kuasa hukum Agus Salim, Farhad Abbas, kini agaknya semakin bergerak menuju titik yang semakin panas. Bagaimana tidak, bermula dari pernyataan Densu yang menuturkan gampang untuk meminta maaf dan tidak ragu untuk melakukannya jika sudah menyakiti perasaan orang lain. Tidak disangka-sangka, pernyataan Denny Sumargo ini pun justru tetap direspon dingin oleh Farhad Abbas dan dengan santai merespon keinginan seterunya tersebut. Akankah Denny Sumargo merespon kegeraman Farhad? Juga dengan amarahnya yang seolah bisa dipastikan akan membuat perkara ini pun semakin menghebohkan. Lalu, apa kata Farhad Abbas terkait kliennya Agus Salim yang belakangan ini kembali viral karena dituding sudah bisa melihat dan berjalan sendiri? Benarkah Farhad yang ditemui usai mengantarkan kliennya itu berobat memiliki bukti yang akan membuka kabar yang tengah menjadi perbincangan publik tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, perseteruan panas antara Denny Sumargo dengan Farhad Abbas kembali terjadi. Kehebohan yang terjadi buntut dari kehadiran Denny Sumargo ke kediaman Farhad Abbas. Seperti diketahui, memang baru ditanggapi serius oleh Denny Sumargo dalam sebuah wawancara eksklusif dengan tim Intens Investigasi. Menuturkan gampang untuk meminta maaf dan tidak ragu untuk melakukannya jika sudah menyakiti perasaan orang lain. Menanggapi hal ini, pernyataan yang diberikan oleh Farhad Abbas sepertinya juga jauh dari harapan Denny Sumargo yang agaknya juga menginginkan permasalahan ini segera berakhir. Farhad bahkan balik mempertanyakan apakah permintaan maaf tersebut benar ditujukan langsung kepadanya atau tidak. Pasalnya, Denny Sumargo tidak menyebutkan nama seseorang yang lebih spesifik dalam permintaan maafnya itu. Ia pun juga mengaku tidak ingin terlibat jauh dalam permasalahan ini karena tengah fokus pada pengobatan Agus yang kini masih terus berjuang untuk mendapatkan kesembuhannya. Sepertinya pula sulitnya hati Farhad untuk menerima ini. Agaknya juga karena menurutnya masih ada sikap sombong dan angkuh yang menurutnya masih ada di dalam diri Denny Sumargo. Terlebih jika dikaji dari permintaan maaf yang sempat keluar dari dirinya. Saya nggak mau komentar itu, tergantung orang menafsirkan. Kalau urusan saya kan ada, terserah. Dia mau minta maaf, silakan aja minta maaf. Tapi yang memaafkan dia siapa? Ya kan? Kan tidak ada ditujukan kepada saya atau kepada siapa. Kalau saya sih nggak mau campuri urusan orang yang melaporkan dia, itu bukan urusan saya. Saya konsentrasi aja di Agus dulu, itu saya kesampingan dulu. Malah saya bersirat tidak, karena sampai sekarang masih sombong dan masih angkuh gitu, masih merasa saya itu menantang dia gitu. Padahal yang jelas-jelas dia mengatakan saya, kemudian dia mau nyari saya bilang kalau kau berani mengatakan saya mengecilkan saya hajar. Dia datang minta dihajar. Hal sepele yang nggak penting, ada siri pencai, siri, kemudian dia besar-besarkan, itu kan terlalu. Jadi saya anggap aja dia tidak terlalu mengerti budaya istiadat Makassar dan Bugis, sehingga dia melakukan itu. Jadi setelah saya kaji kembali, mungkin ilmunya belum sampai ke sana, tapi mau sok pintar. Farhad Abbas dalam kehebohan ini agaknya tidak henti-hentinya menyuguhkan respon yang tidak terduga, terutama di tengah banyaknya kabar miring yang menyeret nama dirinya sekaligus kliennya. Farhad pun kemudian menambahkan, jika Denny Sumargo benar-benar menyadari kesalahannya dan bertobat, ia pun yakin pemikiran Denny pun akan berubah menjadi lebih jernih dan juga positif.
Pasalnya bagi Farhad, kejujuran dalam mengakui kesalahan adalah sebuah langkah awal menuju perdamaian. Pernyataan ini pun seakan menjadi sindiran halus kepada Densu yang diharapkannya lebih bijak dalam menyikapi masalah. Aduh, memang orang kalau udah ribut sama Farhad ada-ada aja negatif semua gitu. Nanti ya kalau udah minta ampun dan bertobat baru bisa penilaiannya lurus dan baik. Farhad dalam kesempatan yang sama juga sempat membahas spekulasi publik terkait kondisi Agus yang disebut-sebut berpura-pura buta, dan banyak netizen yang menduga bahwa Agus sebenarnya bisa melihat, terutama setelah mencuat isu bahwa Agus dapat melihat uang dolar. Menurutnya, rumah Wawa atau rumah yang ditempati Agus selama ini ukurannya pun sangatlah kecil dan hanya berukuran 3x3 meter. Sehingga dengan kecilnya ruangan tersebut, tak heran Agus pun bisa menghafal setiap incinya meskipun dalam kondisi tidak bisa melihat. Farhad dan Agus justru menanggapinya dengan tertawa geli. Mereka pun menganggap spekulasi netizen sebagai sebuah hiburan. Bagi Farhad, dugaan bahwa Agus berpura-pura buta hanyalah sebuah prasangka yang tidak berdasar. Namun, ia tidak keberatan membiarkan isu itu bergulir karena menganggapnya tidak lebih dari rumor belaka. Saya nggak melihat Agus di dalam itu ruangan itu cuma 3x3 meter. Agus paling dia pun lari juga paling ketabrak krok di saat ada tembok, ya kan gitu Gus. Maksudnya gini, ini kan 3 meter, Agus berdiri, ada yang dari kaca, dia berdiri ya bisa lah, dia tiap hari lewat situ. Ya namanya udah lokasi kita ya pastilah. Udah tahu. Ya hafal Udah hafal. Ya hafal kalau ada. Di ruangan itu tidak ada kursi di pinggir kecil, cuma satu kursi dengan 2 kursi yang diangkat-angkat itu. Jadi Agus mau salto bebas itu nggak ada masalah. Kecuali itu ada kaca, ada kompor ya mungkin ya. Betul nggak Gus? Betul. Agus saja, saya ngomongnya dia ketawa gitu. Apalagi kalian menertawakan Agus. Agus dengar ceritanya hanya berdiri. Biasa itu, ya. Nanti kalian kalau misalnya lihat Agus punya gigi putih, kalian bilang kok bisa sikat gigi gitu. Orang buta. Kalau inilah kita mau periksa sekarang. Kalau kemarin itu yang kiri 2%, yang kanan 10%, ya kan? Gak tahu tiba-tiba gara-gara disakiti terus sama orang nangis, tiba-tiba air matanya bisa mujarab menjadi ya kan? Bisa lihat dolar langsung katanya. Kemarin kurang sembuh gara-gara bukan dolar, rupiah gitu. Sementara itu, kehadiran Farhad bersama Agus kemarin diketahui dalam rangka mengantarkan kliennya itu kembali berobat dan dikabarkan dalam waktu dekat akan segera melakukan operasi. Sebagai pengacara yang selalu tampil tegas membela kliennya di tengah gempuran isu yang berkembang, Farhad pun juga meminta agar pihak-pihak terkait terutama Denny Sumargo dan juga Novi turut mengkampanyekan pesan positif untuk menghentikan segala bentuk hinaan dan juga tindakan yang mempermalukan kliennya itu. Pasalnya menurut Farhad, kondisi Agus saat ini pun tidak seharusnya menjadi bahan olok-olokan, apalagi sampai menjadi alasan bagi orang lain untuk menghinanya. Sebagai manusia, kita pun wajib untuk menghormati satu sama lain tanpa memandang keadaan ataupun keterbatasan seseorang. Ia pun juga berharap mereka yang telah melakukan tindakan semacam itu bisa segera menyadari kesalahan mereka sebelum hal buruk terjadi. Doa ini menurut Farhad bukan sekedar kata-kata saja, tetapi juga bentuk kepedulian agar para penghina dapat berubah dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Satu mata aja, satu mata udah nggak bisa diapa-apain. Yang kiri nggak bisa diapa-apain. Jadi berhentilah menghujat dan menghina Agus, jangan memperolok-olokkan Agus. Karena kita aja manusia normal aja mata kita tutupnya panas gitu. Gimana Agus tertutup selamanya? Jangankan ditutup, kita buka aja mata kita panas juga rasanya. Makanya refleks mata itu ada gitu. Kalau panas, kena angin, goyang gitu. Ini Agus nggak bisa. Jadi saya minta stop ya. Dan saya minta tolong
Denny Sumargono dan Novi maupun yayasan, mulai sekarang kalian kampanyekan Agus agar tidak dihujat. Agus dalam musibah, jadi kampanyekan Agus. Saya belum melihat kalian punya empati dan meminta orang supaya menghentikan Agus. Kalian hanya merasa bisa mendapatkan uang yang sebegitu banyak hanya gara-gara kalian. Padahal kalau Farhad Abbas, pembela kaum lemah, menilai orang menyumbang itu gara-gara ada yang buta. Karena kasihan melihat Agus. Sudahlah, ini derita yang dia rasakan sangat panjang, seumur hidupnya akan dia rasakan begini. Ya. Hari-hari saya tertawa, bikin dia ketawa Gus, hanya untuk menghibur Agus saja gitu. Kadang-kadang ledekan-ledekan saya itu Agus tertawa terus. Hari ini Agus tertawa dari ketemu saya sampai ketemu dokter baru Agus menangis. Mata kirinya Agus sudah nggak bisa diapa-apain lagi, udah tertutup rapat. Mata kanan juga kan begitu. Jadi kalian sudah beban psikis yang dialami Agus itu berat sekali, kalian ejek-ejek gitu. Semua kita kena korban ejek. Tetangga pun ngejek gitu, ngolok gitu, mempermalukan Agus. Ya. Saya berdoa semoga yang ngejek itu nggak buta kayak Agus. Kalau suatu saat kalian tiba-tiba doa saya tidak terkabul, kalian buta, baru kalian merasakan gimana ngejek orang buta ya. Di sisi lain, menyusul buka suaranya Farhad, Wawa, kerabat Agus juga sempat buka suara perihal spekulasi publik terkait kondisi Agus yang disebut-sebut berpura-pura buta. Lantas, apa kata Wawa? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Wawa yang selama ini merawat Agus dengan penuh kasih di rumahnya merasa bingung dengan tudingan warganet yang menuding Agus berpura-pura buta. Merespon kecurigaan ini, Wawa dengan tegas mengembalikan penilaian kepada para warganet. Baginya, jika masih ada yang ragu atau tidak percaya dengan kondisi Agus pada saat ini, mereka pun dipersilakan untuk datang langsung dan melihat sendiri keadaan Agus di rumahnya. Menurutnya, karena Agus sudah cukup lama tinggal di rumahnya dan sudah menguasai tata letak serta area di dalam rumah tersebut. Bagi Wawa, kemampuan Agus dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan bukanlah tanda bahwa ia berpura-pura, melainkan untuk adaptasi yang ia kembangkan demi bertahan hidup. Kembalikan aja yang pada menilai gimana baiknya. Semua itu kan Tuhan yang ngatur. Kalau memang nggak percaya, buktikan sendiri aja gitu. Buktikan kalau memang ada praduga, kalau si Agus bisa berjalan atau Agus nggak buta, silakan datang ke rumah saya, lihat sendiri kenyataannya kalau Agus memang udah nggak buta, emang udah buta dan nggak bisa lihat lagi. Kalau untuk jalan ya memang kan Iya. aku dari dulu. Kalau berjalan memang dia udah sedikit menguasai arena rumah ya, kayak semacam kamar mandi dia udah agak bisa. Terus kayak ruang tamu dia udah agak bisa. Memang kita ngelatih lebih nggak banyak di papa supaya dia bisa mandiri gitu loh. Jadi terkadang kita juga memang udah kita nggak apa-apa, tapi kita ngawasi dari belakang. Di kesempatan yang sama, Wawa pun juga mengklarifikasi bagaimana Agus bisa memenuhi biaya pengobatannya. Menurutnya, Agus tidak lagi memiliki akses ataupun bantuan dari BPJS. Lebih lanjut, Wawa pun juga menjelaskan bahwa ia dan Agus telah melalui banyak kesulitan demi mendapatkan perawatan yang layak, bahkan tanpa jaminan kesehatan.
Baginya, tuduhan bahwa Agus seolah berpura-pura atau mendapatkan fasilitas kesehatan dengan mudah sungguh tidak berdasar. Ia pun berharap dengan penjelasan ini, masyarakat pun bisa lebih memahami perjuangan Agus yang sesungguhnya dan tidak lagi menyebarkan asumsi yang salah. Wawa pun juga mengajak publik untuk tidak terburu-buru menilai kondisi Agus hanya dari komentar ataupun asumsi yang beredar. Pemeriksaan mata persiapan buat operasi. Mata bagian kanan, kalau kiri kan memang udah nggak berfungsi ya, dia udah mulai menipis, udah mulai mengecil. Udah, ya persiapan operasi aja. Enggak, karena memang masih tetes yang kita kumpul. Masih dikasih obat tetes. Gunanya untuk apa, Wak? Biar matanya jangan panas aja. Kadang-kadang si Agus suka teriak-teriak panas. Kurang lebih tadi berapa tuh? Hampir 400 lebih. Kita udah nggak pakai BPJS karena udah nggak di cover. Dari awal memang udah nggak di cover sih. Kemarin udah kan ada penjelasannya dari Cipto kan. Lain halnya dengan buka suaranya Wawa, salah satu sahabat Densu baru-baru ini juga mengomentari perihal apa yang terjadi kepada sahabatnya itu. Lantas, apa kata Fedi Nuril? Halo, saya Cika Bode. Selamat untuk Intens Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat! Tidak dipungkiri, jika kisru yang melibatkan Denny Sumargo dan Farhat Abbas sudah semakin menghebohkan sampai saat ini. Bahkan, selebriti yang dikenal tidak pernah berkomentar apapun perihal apa yang tengah terjadi, kini ikut bicara. Sebagai sahabat, Fedi Nuril pun juga beranggapan ia mengenal Densu sebagai sosok yang berani untuk menyelesaikan masalah secara langsung. Bahkan, menawarkan diri untuk menyelesaikan masalah ini. Namun, seperti diketahui pada akhirnya, Farhat pun tidak melakukan apa yang ia katakan dan justru seolah menghindar. Ia pun menuturkan tidak terlalu mengikuti konflik ini secara mendetail. Fedi Nuril mengembalikannya kepada publik. Jika memang publik senang melihat drama semacam ini, terlebih jika dilihat ini sebagai tontonan yang menghibur, menurutnya tidak ada salahnya juga. Meski begitu, saat diminta mengomentari perihal pelaporan yang dilayangkan Farhat untuk Densu, Fedi pun memilih untuk tidak berkomentar apapun karena ia merasa jika hal tersebut bukanlah ranahnya dan juga menyayangkan cara yang dipilih Densu ataupun Farhat dalam menyelesaikan masalah ini. Karena menurutnya, jika ada niat baik, cara yang dilakukan pun juga harus dilakukan dengan baik. Karena niat baik yang dilakukan dengan cara yang kurang tepat justru bisa memperpanjang masalah dan menyulitkan penyelesaiannya. Nggak terlalu ngikutin, cuma intinya saya tahu Farhat bilang mau hajar, disamperin sama Densu, ya udah sini hajar, tapi nggak juga diajar. Iya. Jadi sekenalnya saya dengan Densu, waktu dia datengin dan minta ayo hajar aja, gue nggak akan nuntut, gue nggak akan balas. Itu saya tahu tipenya emang begitu, pengen gitu, kalau ada masalah ayo ngomong aja gitu. Lo bisa nggak ngomong sesuai omongan lo? Tapi ternyata nggak dihajar juga kan dengan ngeles, jadi ya penonton suka kehebohan kan, nikmatin aja lah sampai kapan. Jauh banget. Nggak pernah komen ya gitu sih, karena bukan etisku juga, so silakan diselesaikan saja. Maksudnya gini, memang kita kan walaupun kita punya niat baik, tapi caranya itu juga harus hati-hati ya. Niat baik, caranya salah ya bisa jadi panjang, jadi nggak selesai. Jadi ya atur aja kalian. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini.
Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.